Salam Pramuka. Salam. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Febisi Handari, saya Natasha Dita Adama, saya Suci Maharani, saya Elia Tujuh Tasoid, saya Minati Sian, dan saya Rindina Tasoid, saya Lamia Siliwangi. Nah, sekarang kami sedang berada di SDRK Setiabudi. Nah, tujuan kami berada di sini adalah untuk mengobservasi dan mewawancarai seputar kegiatan pramuka yang ada di sekolah ini. Itu, ikutin kami. Ya. Kira-kira Sita Brut. Jangan bicara Sita Brut. Dapur 4. Dapur 4. Dapur 5. Dapur 5. Dapur 5. Dapur. Sebelumnya izinkan saya dan teman-teman saya memperkenalkan diri. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, jurusan PGSD tahun 2020. Tujuan kami datang ke sekolah ini untuk mengobservasi dan mewawancarai seputar kegiatan kepramukaan yang ada di sekolah ini. Jadi kami izin untuk bertanya terlebih dahulu mengenai nama. Ya. Baik, perkenalan, nama saya Baru Ismana. Maksudnya kesalahan dulu. Ya. Alamat rumah di Jalan Arestia, Gang Sebelum 55, Kecamatan Ujung Barat. Status saya mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, saya Nabila Natasha Diswalia, alamat rumah saya di Tembung, Bandar Kalipa. Status saya sekarang mahasiswa semester 6 juga di Universitas Potensi Utama dengan jurusan Desain Interior. Baik, yang pertama, apakah kakak-kakak ini yang memang pembina tetap di SD ini? Nah, baik. Jadi sebenarnya ini bukan memang pembina tetapnya kami di sini. Tapi kan kami kan baru nih di awal bulan 3 kami baru masuk sini. Jadi ya kemungkinan satu bulan lebih lah. Jadi 1 bulan lebih kami di sekolah ini. Jadi memang dan pembina tetap di sini. Beberapa hal yang ingin kami tanyakan terkait pramuka di sekolah ini, yaitu yang pertama, kira-kira apa nih yang membuat kakak-kakak ini tertarik untuk menjadi seorang pembina kepramukaan? Siapa? Boleh. Ya. Kalau saya pribadi ingin melanjutkan kepramukaan waktu di sekolah, karena kan penegak bantara itu memang udah harus terjun langsung ke lapangan untuk jadi pembina. Terus yang pasti untuk freelance lah, selain mahasiswa kan freelance berarti butuh uang. Itu aja sih. Nah, untuk saya sendiri, mengapa tadi apa? Tertarik menjadi seorang pembina pramuka. Nah, memang ya maksud di suatu instansi dari SD tersebut memang udah mengambil gerakan pramuka nih. Jadi karena di kampus itu ada yang namanya Tridharma. Nah, Tridharma perguruan tinggi itu ada 3. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan yang ketiga itu terjun ke masyarakat. Sama juga seperti di Tridharma perguruan tinggi gerakan pramuka, itu juga menuju ke masyarakat. Maka dari itu mengapa ngambil basic ke sini? Karena senang aja gitu belajar di gerakan pramuka ini, mengajar adik-adik tersebut. Program ekstrakurikuler pramuka ini dijalankan sesuai dengan program yang ada di sekolah ini, Kak? Untuk ekstrakurikuler di sekolah ini kebetulan dijalankan sesuai program dari mereka, dan mereka juga mewajibkan kelas 3 sampai kelas 6 untuk melakukan kegiatan pramuka ini. Programnya itu dari kami, baru nanti kami bikin program sendiri gitu. Jadi setiap minggunya itu tahu nih mau apa aja yang akan dilakukan kepada peserta didik gitu. Berarti program yang kakak-kakak buat ini memang udah disetujui oleh sekolah? Iya. Kemudian apakah sekolah ini menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung ekstrakurikuler pramuka ini?
Nah, iya. Untuk sarana dan prasarana itu memang sangat didukung ya tadi, didukung oleh sekolah. Seperti tadi disediakan seperti mic, baru speaker. Karena kan ini rame nih masih peserta didiknya rame. Jadi memang butuh suara yang lebih, memang disediakan tuh dari mereka gitu. Dan kami pun mungkin belum mengajukan juga untuk ada tali pandu, stok, nanti belum terpikir ke situ. Dan insya Allah nanti kami akan mengajukan itu, gitu lah. Berarti untuk yang kayak tali pandunya itu memang belum ada ya? Ya, belum ada. Memang dari kami sendiri sih yang belum mengajukan. Iya. Bagaimana pengalaman kakak-kakak dalam mengajar dan membimbing anak-anak dalam kegiatan pramuka ini? Kalau saya pengalamannya seru sih pastinya ngajar peserta didik, apalagi anak-anak. Palingan mereka ya mungkin ya namanya anak-anak susah diatur kan. Kita sendiri yang sebagai pembina yang ngatur mereka dan alhamdulillahnya sejauh ini mereka aman. Dan mereka juga dibikin sistem sekolahnya itu yang on time, versi on time banget. Dan kami juga nggak boleh telat datang untuk ngajar mereka. Jadi sejauh ini mereka enak untuk diajar, seru-seru. Apa pengalaman saya? Iya. Pengalaman. Nah, untuk pengalaman saya sendiri sih memang benar tadi kata teman saya atau rekan saya, asik aja gitu ya ngajari anak-anak tentang gerakan pramuka gitu. Supaya tahu, karena kan pramuka ini memang organisasi mendunia tuh, sampai mendunia. Jadi asik aja gitu ngajarnya. Dan juga tadi on time, harus on time. Kemudian bagaimana kakak-kakak ini menciptakan lingkungan pramuka yang menyenangkan bagi anak-anak SD di sini? Kalau menciptakan pastinya namanya anak-anak suka main-main kan. Nah, jadi kami utamakan pertama ya tetap main-main. Kita selingin dengan belajar, tapi tetap ada pembelajarannya, kedisiplinannya juga. Jadi mereka tuh tahu di mana letak, kapan mainnya, kapan belajarnya. Bagaimana kakak-kakak menerapkan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari? Pastinya yang pertama tuh on time. Anak pramuka nggak boleh nggak on time. Terus ya taati peraturan. Ya pastinya disiplin juga. Kalau kita sendiri nggak disiplin, nggak on time, gimana peserta didiknya mau ngikut kan? Jadinya kami juga harus punya kepribadian seperti itu sebelum kami mengajar mereka. Bagaimana kami berarti ya, kami menerapkan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa diambil dari Dasa Dharma. Pramuka itu memiliki Dasa Dharma, yaitu 10 Dasa Dharma. Nah, dalam 10 Dasa Dharma itu semua teratur kehidupan kita. Dimulai dari hemat, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, baru cinta alam dan kasih sesama manusia. Itu semuanya tuh digambarkan bisa kita jalani dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi pedomannya itu aja gitu kan. Untuk menciptakan untuk menciptakan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kami berpatokan kepada Dasa Dharma itu ya. Selanjutnya, apakah pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka ini sudah sesuai dengan tujuan kegiatan pramuka itu sendiri? Kalau saya, nah untuk tujuannya sudah. Karena apa? Memang tujuan dari gerakan pramuka ini adalah menumbuhkan karakter peserta didik. Jadi memang sudah terlaksana gitu ya, sudah terlaksana karena memang kurikulum sendiri untuk menganjurkan yang pertama karakter, perilaku. Nah, jadi memang sudah terjalankan. Apakah ada kegiatan khusus pada akhir semester atau tahunnya dalam pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka? Untuk kegiatan akhir khususnya ada. Namanya di dalam gerakan pramuka itu kan ada kalau persami, baru latihan gabungan ada. Jadi memang pada akhir semester itu memang ada kayak persami, baru perkemahan ya tadi perkemahan Sabtu Minggu, lalu ada latihan gabungan dan juga ada ujiannya juga nih untuk mengetahui bagaimana penilaian dalam peserta didik gitu. Jadi ada. Pertanyaan selanjutnya, di mana dan kapan saja kegiatan pramuka ini dilaksanakan? Apakah pada hari Sabtu aja? Oh, di sekolah ini. Di sekolah ini. Kalau di sekolah ini ya di setiap hari Sabtu saja, itu dari pukul 8 sampai jam 9.15.
pukul 8 sampai jam 9.15. 9.15. Kemudian siswa masuk kembali ke kelas. Iya. Melanjutkan kegiatan masing-masing. Jadi sistem penilaiannya, jadi sistem penilaiannya itu pertama-tama kami beri pretest dulu nih, pretest dulu, sudah pretest, misalnya mereka belum mampu, maka ada suatu namanya Treatment gitu. iya treatment, ngasih lagi nih, baru nanti baru kasih post testnya, dan post testnya itulah nilai mereka gitu. Kegiatan apa aja yang dilakukan dalam kepramukaan di sekolah ini? Masih baru kak, jadi Oh, jadi gimana nih? Ya kalau coba. barunya aja. Iya, baru-barunya aja. Jadi kan kami masih baru nih, baru sebulan lebih lah. Jadi kegiatannya mungkin belum ada, Ya, masih sekedar latihan. iya latihan tiap minggunya Latihan tiap aja. minggu dan itu Kayak yel tadi. Iya, kasih materi. PBB baru materi juga ada. Games, upacara. Iya, Itu aja. Sejauh ini itu aja. ya, sebulan. Baru soalnya. Oke. Apa manfaat dan tujuan sekolah mengadakan ekstrakurikuler pramuka? Nah, tujuannya. Jadi pertama, memang saya nih yang datang kan untuk menghadap sus tadi, jadi ya. Jadi dia mengasih tahu nih bahwasanya tentang kurikulum lagi, kembali lagi tentang kurikulum 2013. Ini apa? Menumbuhkan karakter siswa, sikap siswa yang harus ada tercerminkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kembali ke kurikulum lagi, masih kurikulum 2013. Kemudian, apakah kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini dapat mendukung pembelajaran siswa? Kalau sejauh ini ya, kalau kami lihat kan programnya belum terjalankan semuanya nih, masih sebulan sekali, masih sebulan lebih lah kami di sini. Seminggu. Iya, sebulan lebih lah. Jadi kalau untuk dampaknya kepada peserta didik, kami belum tahu nih, karena memang program-programnya masih ada beberapa minggu lagi yang kami tulis. Jadi masih perkenalan aja, Kak. Jadi ada nggak Kak perubahan mulai dari Kakak masuk sampai sekarang? Ada. Perubahan ada. Segi kedisiplinan. Ya, itu perubahannya ada. Jadi segi disiplinan tadi kakak-kakak sudah lihat sendiri kan. Bahwasanya mereka pertama kami datang tuh kayak nggak teratur tuh. Jadi ketika kami datang, mereka sudah baru sendiri dan ya disiplin. Karena kami juga ngadain upacara tiap sebelum mulai dan mereka ya pastinya ada yang berani. Kami selalu apresiasi buat mereka yang berani dan mereka sejauh ini aktif-aktif. Berarti dampaknya bagi pembelajaran itu siswa jadi lebih disiplin sama lebih berani gitu Ya, ya. lebih berani untuk tampil ke depan. Kapan diberlakukannya perkemahan Sabtu Minggu pada kegiatan pramuka di sekolah ini, Kak? Apakah udah ada rencana gitu? Kalau rencana sih ada gitu. Tapi belum tahu, soalnya kan belum berbicara juga sama kepala sekolahnya gitu. Tapi kalau untuk kami pribadi, kami bakalan ngadain insya Allah di akhir semester. Iya, rencana. Ya, untuk penutupan juga. Jadi memang sekalian mereka udah siap ujian, baru mereka have fun gitu. Oh ya, refreshing. Iya, Di refreshing. situ juga kami bakalan ngadain tes-tes kecilan untuk kembaliin ingatan mereka gimana tentang penilaian. Kemudian, apakah kakak-kakak ini punya kendala yang dirasakan selama menjalani profesi sebagai pembina pramukaan ini? Deal, oke. Kalau kendala mungkin ya karena terlalu rame jadi kita harus ekstra kuat ngomongnya. Terus karena mereka juga sistem sekolahnya disiplin, luar biasa disiplin, kami juga harus benar-benar disiplin juga untuk ngimbangin mereka. Jadi untuk kendala sendiri sejauh ini belum terlalu terlihat karena masih baru juga. Have fun sih sebenarnya, senang juga. Nah, kalau untuk saya sendiri, kalau kendalanya ya tadi masalah di waktu juga. Nah, memang sekolah ini disiplin kali. Jadi misalnya datang jam 8 harus datang jam 8 tuh, nggak bisa lewat. Gak bisa lewat. Gitu. Iya, kendala di waktu aja sih. Apa pesan kakak-kakak ini kepada anak didik dalam pramuka gitu? Pesan saya mungkin semoga mereka bisa lebih disiplin, lebih bertanggung jawab. Kita membentuk karakter mereka dari bawah juga, dari SD kan pasti dibentuk. Terus ya pastinya kepramukaan ini juga melatih untuk kita jadi pemimpin. Nah, jadi mungkin pesannya ya semoga mereka bisa lebih aktif lagi, bisa jadi pemimpin yang baik.
Mana tahu mereka mau lanjutin pramukanya di SMP, SMA, bahkan kuliah nanti. Pesan saya ya. Nah, kalau pesan saya sih tetap semangat dan selalu bahagia. Apakah kakak-kakak pembina ini punya sertifikat KMD? Karena kan kalau misalnya mau dibina kan Ya. Seharusnya ada. Saya. Tapi kalau saya karena di kampus juga nggak ada kegiatan pramuka, saya nggak punya jadinya. Mungkin Kak Baron menyusul dia. Nah, untuk saya belum punya karena memang di tahun 2020 kan COVID tuh. Jadi ada memang kegiatan seluruh kegiatan itu ditiadakan kan. Nah, jadi ya gimana gitu ya belum punya tapi OTW sih. berarti sekolah ini bisa menerima tanpa sertifikat itu gitu ya? Sebenarnya Awalnya harusnya ada. iya harusnya ada Harusnya diminta. ada. Tapi memang karena mereka membutuhkan pembina. Oh, lagi gitu. Iya. Jadi nggak masalah gitu ya? Iya. Masalah. Pertama kali masuk ditanya, ada nggak sertifikat KMD-nya? Saya nggak ada Pak, saya bilang. Tapi semua nggak ada. Iya. Tapi kalau dari kegiatan-kegiatan sebelum-sebelumnya Kak, ada sertifikat itu? Jambore gitu. Karena kan pasti Kalau banyak lomba-lomba Ada, mungkin ya ada. ada. Lomba-lomba ada. Tapi kan karena sekolah mintanya sertifikat KMD, kami nggak menyanggupi. belum Iya, menyanggupi. lagi pun KMD ini harus lihat umur dulu. Lihat umurnya udah mumpuni nggak untuk ikut ke kegiatan KMD tersebut gitu.